Saya tidak bosan-bosan cerita ini karena ini khazanah kita. Di kitab Nailul Ma'mul itu di kitab Usul Fikih. Saya berkali-kali cerita ini karena ini untuk menunjukkan bahwa Quran itu liqaumi ya'qilun, liqaumi yatafakkarun. Ada seorang kiai, seorang ustadz, kiai dulu. Kiai dulu itu ya memang orang soleh, alim terus jadi kiai. Kalau kiai sekarang tuh macam-macam, nganggur terus ingin jadi kiai. Terus daftar gitu. Ada lowongan di yayasan masuk ingin jadi ustadz karena dengar ada gajinya. Dulu tidak ada seperti itu, udah. Makanya dulu itu kalau ustadz kiai pasti soleh karena dia alim terus ingin orang lain tuh mendapat ilmunya. Kalau sekarang nggak ada yayasan sehat, guru gajinya sekian. Yang nggak ingin jadi ustadz tuh daftar karena ada gaji. Apalagi ada kabar, ada gaji, ada mes, ada wah yang daftar banyak. Tapi mentalnya ada kiai sebetulnya. Ya kalau sampean tanya itu baik dah Gus, ya setengah baik. Ya maksudnya setengah baik ya ada baik ngajar itu kan baik. Tapi setengah saja karena motifnya itu nyari gaji bukan ingin mencerdaskan umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Imam Amudi itu guru matematika. Saya nggak bosan-bosan cerita ini. Guru matematika. Muridnya sampai takut ini masuk surga ndak. Kiai kok ndak ngajarin istighosa atau tahlil malah ngajarin apa? Matematika. Beliau meninggal terus muridnya tanya, "Ma fa'alallahu bik?" Kira-kira gitu. Apa yang dilakukan Allah? Allah nyambut Anda gimana? Terus kata Imam Amudi, bagus saya disuruh ngajar malaikat. Karena malaikat kan tidak pernah kayak anak bagi gini ngaji gini. Malaikat itu tidak pernah ngaji. Dia iman saja karena tahu surga, tahu neraka terus iman gitu aja. Jadi imannya malaikat tuh nggak keren, keren kita. Imannya loh ya. Loh itu yang ngendikan Nabi loh, tidak saya. Nabi pernah tanya sama sahabat, iman yang paling keren siapa? Jawabannya sahabat malaikat. Ya enggak, karuan malaikat iman. Dia yang tahu surga neraka, tahu segalanya masa ada imannya pasti iman lah katanya. Terus ya para sahabat engkau iman ya wajar kan menangi saya, nemuin saya. Yang hebat itu orang-orang yang tidak melihat saya, tidak saya didik tapi tetap iman. Karena dididik akal, ya tadi dididik Quran, apa dididik Quran. Sama siapa? Teks bahasa Arabnya masang. Terus Imam Mudi kata Allah, suruh dia ngajarin para malaikat cara menemukan saya. Malaikat dikumpulin terus Imam Mudi disuruh ngajar. Sama singkat kata-katanya Allah di mimpi itu. Istadilla ala wahdaniyati. Bihadrati malaikati. Tolong ajarkan cara menemukan saya padahal Anda ini manusia yang tidak melihat saya. Anda di Jakarta kan hanya gedung-gedung. Paling jadi khayal terus nikmat lah Anda ikut punya tapi ikut nikmati. Itu orang desa-desa kalau ke Jakarta itu pokrol. Wah di Jakarta tuh gedungnya tinggi-tinggi, tidak kayak kampung sini. Lu udah ikut punya, ikut bangga. Di Jakarta orangnya cantik-cantik, tidak kayak orang sini. Padahal dia ya tidak dapat orang cantik gitu. Jadi Allah tuh saking pinternya, miskin-miskin ya bisa berkhayal dan bahagia. Nah, itu alhamdulillah betul. Akhirnya itu apa ini anak-anak begini saya tak niati ngajar standar anak-anak akademik. Terus pertama yang diajarkan hanya bilang gini, sama siapa teknya? Ya malaikat tawahi para malaikat. Terus beliau bilang, nisbatus naini wassalasah ila malanihayatalahu nisbatul far'i ilal asli. Angka itu jumlahnya berapapun, 2, 3 sampai triliunan. Semuanya itu nisbatul far'i ilal asli. Binisbat ilal wahid, nisbatul far'i ilal asli. Angka 2 ya cabangnya 1, 3 ya cabangnya 1, 1 triliun ya cabangnya 1. Tetap yang asal usul adalah angka 1. Itu nangis semua malaikat. Cara Jawa itu mandekman kue iman kaya imanku. Makanya imannya umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu PD-nya yakinnya kayak imannya malaikat. Kalau Tuhan itu 1. Karena angka agak bisa dimulai kecuali dengan angka 1. Makanya nisbatus naini wassalasah ila ma nihayatalahu iku nisbatul far'i ilal asli. Semuanya itu nisbatnya cabang ke induk. Berarti semua alam raya ini tetap asal usulnya 1. Yaitu qul huwallahu ahad. Nah, itu namanya akal. Umatnya Rasulullah itu ditinggali mukjizat akal lewat panduan Quran sehingga meskipun kita tidak menangi Rasulullah, tidak menangi sahabat, kita tidak tahu malaikat Jibril, tapi cara iman kita ini tidak kalah keren. Yakin hakul yakin.
Terus kedua, gambar. Kamu gambar rumah, gambar hewan, gambar apa saja. Mesti dimulai satu titik. Entah gambar kamu bagus, entah jelek, tetap dimulai satu titik. Nah, titik ini namanya nuktotul wujud. Semua alam raya dimulai dari satu titik, yaitu nuktotil wujud. Makanya Quran dimulai bismillah, dan bismillah itu dipilih sama Allah pakai pertama ba. Ba itu ada titik. Itu kata semua ulama. Itu titik itu singkatan dari bi kana makana wa bi yakunu mayakun. Karena saya semuanya ada. Bi itu karena saya. Jadi makanya santri-santri beki tidak usah bayangkan kamu jadi wali terus bisa terbang ke Mekah, tidak usah. Kalau terbang ke Mekah ya sudah umroh aja bayar. Kalau enggak ya maklaran KBIH atau apa. Pokoknya cari gratis. Ya gratis kan ya. Dapat orang 10 gratis satu. Terus orang enggak umroh-umroh dirayu-rayu supaya umroh. Repot. Itu pelanggaran fikih itu. Kalau orang punya utang itu wajibnya nyaur utang dulu gitu. Wah repot. Saya itu juga sering bingung di kampung-kampung. Gus sama umroh. Kenapa? Dapat gratisan. Minta uang saja buat nyaur utang. Enggak boleh. Wah, secara fikih yang wajib itu nyaur utang bukan umroh. Enggak boleh Gus diminta uang, enggak boleh, harus umroh. Udah gitu saya ini bingung Gus mau umroh. Enggak nikmati. Kenapa? Disuruh ngajar Gus. Repot semua kalau ibadah mergawe ya jadi bingung semua. Ya saya mohon